Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunia Nurlaila Wildah dengan NPM 202191110 dari kelas 1C Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan kembali tentang fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Manajemen dan administrasi tidak menjalankan sendiri-sendiri. Kegiatan ini yang bersifat organisasional, tetapi kegiatan ini dilakukan bersama-sama, berada dalam satu gerak dan langkah. Sedangkan pada proses manajemen, fungsi-fungsi lebih bersifat departemental atau sektoral. Fungsi ini adalah kegiatan atau tugas-tugas lebih bersifat harus dikerjakan dalam usaha mencapai tujuan. Ada fungsi perencanaan, di mana setiap aktivitas administrasi dan manajemen pendidikan dimulai dengan fungsi perencanaan atau planning. Dalam perencanaan dirumuskan, dipilih dan ditetapkan seluruh aktivitas-aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan mencapai tujuan. Perencanaan ini sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan yang dibuat sebelum tindakan. Agar perencanaan menghasilkan rencana naik, konsisten, dan realistis, maka kegiatan perencanaan perlu memperhatikan keadaan sekarang, keberhasilan, dan faktor-faktor kritis dalam keberhasilan itu. Kegagalan masa lampau, adapun potensi, tantangan, dan kendala yang ada, dan lain sebagainya. Ada juga fungsi dari pengorganisasian. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Karena tugas-tugas ini demikian banyak dan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja. Tugas ini dibagi untuk dikerjakan oleh masing-masing unit organisasi. Fungsi pengorganisasian penting untuk mewujudkan struktur organisasi. Uraian tugas dari setiap bidang atau bahan dalam organisasi menjadi jelas. Wewenang dan tanggung jawab menjadi jelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah tingkat kemampuan kepala daerah, kepala dinas pendidikan, kepala sekolah menentukan sasaran, dan pembagian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, ada juga fungsi penggerakan atau disebut actuating. Penggerakan ini merupakan aktivitas seorang manajer dalam memerintah, menugaskan, menjuruskan, mengarahkan, dan menuntun pegawai atau personel organisasi untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada fungsi pengarahan, di mana pegawai atau personil organisasi telah mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan organisasinya. Pengarahan ini difokuskan pada aktivitas masing-masing orang pada tiap-tiap unit. Dengan pengarahan ini akan terhindar dari kekeliruan dan bahkan kerugian. Yang terakhir, fungsi pengawasan. Untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan telah dan sedang dilaksanakannya sesuai dengan yang direncanakan, maka setiap organisasi melakukan kegiatan pengawasan atau controlling yang dinamakan pemantauan. Melalui pengawasan yang efektif,
roda organisasi, implementasi, rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Tetapi ini lebih dititik beratkan pada kegiatan pendukung yang bersifat progress checking. Mungkin dapat ditarik kesimpulan, yaitu manajemen dan administrasi tidak menjalankan sendiri-sendiri kegiatannya yang bersifat organisasional, tetapi bersama-sama berada dalam satu gerak dan langkah. Pada proses administrasi ini, fungsi-fungsi lebih bersifat general dan berlaku bagi seluruh organisasi. Sedangkan pada proses manajemen, fungsi-fungsi lebih bersifat departemental atau sektoral. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.